Chapter 117 sampai 118. Seo muda dan nona muda. Kediaman Lohan. Farah dan Rageb hari itu memang sengaja berkunjung ke Kingston. Mereka ingin sekali menghabiskan akhir pekan bersama. Katie dan Romy pun ikut andil dalam acara gathering yang dilakukan keluarga Lohan. Karina dan Gerald memang tidak bisa ikut karena Megan sedang tidak fit. Setelah mengurus kasus Aditya, Romy sudah kembali ke Kingston dan berkumpul dengan keluarganya. Wah, lama tidak bertemu Farah. Liri Nora menyambut besan kesayangannya itu. Aku juga Nora. Sayang Karina tidak bisa hadir bersama kita di sini. Cetusnya mengerutkan wajah. Tante, Mami, kan ada Alvaro di sini. Coba saja Megan sehat, mereka pasti juga ikut. Katie menyela sambil menggendong bayi bulatnya mendekati wanita cantik yang sudah tak muda itu. Farah meraih Alvaro ke dalam gendongannya sementara Romy, Lohan dan Rageb sibuk dengan berbik mereka. Hei gadis-gadis, apa kalian akan mengobrol saja? Ayo sini bantu kami siapkan ini. Jerit Rageb menoleh ke arah tiga wanita yang tengah bergosip itu. Farah mendali begitu juga dengan Nora. Katie hanya terkekeh melihat keharmonisan sepasang Juliet yang sudah berumur itu. Saat mereka tengah menikmati waktu indah mereka, tiba-tiba Katie berjingkrak kegirangan. Jelaslah ada Karina dan Gerald yang tengah menyambungkan telepon via video call kepada mereka. Mami, Daddy, semua kesini Kak Karina telepon nih, begik suara Katie kegirangan. Dalam hitungan detik semuanya berhambur berlari mendekati Katie dan Alvaro. Tingkah mereka membuat Romy harus diam di tempat menunggu panggangan mereka. Ia hanya mengangkat bahu melihat kekonyolan keluarganya itu. Halo sayang. Dear, kenapa kamu tidak kemari? Megan mana? Sayang, kami merindukan kalian. Yaitu hanyalah beberapa petikan kalimat bahagia mereka saat mendapati wajah Karina, Gerald dan Megan via video call. Mereka sangat menikmati suasana weekend pagi itu, hingga tanpa mereka sadari salah satu penjaga yang tengah berdiri jauh dari tempat berkumpul mereka sedang melakukan panggilan melalui air pitch. Tak lama penjaga itu beranjak meninggalkan halaman belakang. Tak sengaja ekor mata Romy menangkap tubuh penjaga itu dan tiba-tiba saja firasat buruk membungkus perasaan Romy. Lelaki itu pun mematikan api pemanggang dan diam-diam meninggalkan kumpulan keluarganya yang tengah bersuka cita. Perlahan Romy mendekat dan menjaga jarak, menguping setiap kalimat yang diucapkan lelaki penjaga itu. Sial, tingkah mereka mencurigakan, gerutunya. Romy kembali saat suara Lohan memekik memanggil namanya. Pak, boleh aku bertanya? Ucapnya kembali membantu sang ayah mertua. Ya, katakan saja. Sejak kapan Papa mempekerjakan para pengawal itu? Ada apa dengan mereka? Tunjuk Lohan dan Romy dengan ekor matanya ke sesosok lelaki tegap yang sudah kembali ke posisi semula itu. Tidak, aku hanya penasaran saja, ujar Romy mengunyah kancang cemilan di mulutnya. Papa mempekerjakan mereka baru 1 bulan yang lalu. Jelas Lohan larut dalam aksi panggangannya. Waktu beranjak sore, Farah dan Rageb memutuskan menginap di keluarga Lohan berkat bujukan Nora dan Katie. Romy diam-diam mengawasi penjaga itu dari kejauhan. Ia pun masuk ke ruang kontrol CCTV dan mengamati gerak-gerik setiap penjaga. Oh Tuhan, kenapa firasatku tidak enak? Lirihnya. Suara deringan ponsel membuyarkan pikiran Romy. Suara Katie dari seberang cukup mengalihkan pikirannya. Sayang, kamu di mana? Dennis mencarimu. Suara Katie dari seberang. Baik, aku akan menghubungi dia. Dennis adalah asisten Romy dalam kepolisian. Kini dalam otaknya hanya lelaki itu yang menjadi pilihan utamanya untuk membuat sebuah rencana rahasia. Dennis, perasaanku tidak enak.
Aku akan membawa Katie dan Alvaro ke tempatmu. Ada apa, Tuan? Entahlah, tapi asal aku sudah bertindak. Baik, Tuan, saya tunggu kedatangan Tuan. Suara Dennis dari seberang. Chapter 118. Senja itu, Romi tiba-tiba mengajak Katie dan Alvaro keluar. Dengan berbagai alasan jitu, ia berhasil membuat wanita itu mengiyakan ajakannya. Kumohon Katie, jangan ajak aku berdebat. Menurutlah, ujarnya saat wanita itu memberondongnya dengan pertanyaan. Halo Hendrik, aku tidak tahu, firasatku buruk hari ini. Bisakah kau mengunjungi Geralt di sana? Selanya menghubungi Hendrik di Paris. Sementara Katie masih melihat datar ke arah laki-laki itu dengan setumpuk dugaan dan berkesudahan. Maaf Romi, aku ada misi di luar kota ini. Sudahlah, kau seperti perempuan saja. Geralt bukan lelaki lemah. Dia punya ruang rahasia untuk dijadikan tempat berlindung. Tutur Hendrik menenangkan Romi. Sudahlah. Desanya menutup wajahnya dengan tangan. Senja itu Romi dan Katie bertolak ke rumah Dennis. Dengan alasan jitu pula ia berhasil membuat keluarganya tak bertanya lagi alasan kepergian mereka. Dalam mobil Katie masih legat menatap Romi, seolah meminta penjelasan akan keanehan sikap Romi hari ini. Tak memperdulikan tingkah istrinya, Romi melaju dan meninggalkan kediaman keluarga Lohan. Sekarang Tuan Romi, bisakah kau menjelaskan ada apa dengan sikap anehmu itu hari ini? Tanya Katie dalam perjalanan. Katie, dengarkan aku. Aku punya firasat buruk malam ini. Aku mendapati beberapa hal ganjil dari pengawal yang dipekerjakan Papa. Lalu kenapa kamu membawa aku keluar? Kenapa kau tidak menelpon polisi saja? Jika aku jelaskan ke Papa, tidak ada waktu dan beliau pasti tidak percaya semudah itu. Dan satu lagi, para pengawalku, aku merasa mereka bukan pengawal sembarang. Mereka seperti sudah terlatih. Aku mau pulang, cetus Katie. Romi segera menepi dan memberhentikan mobilnya. Ia tahu saat ini Katie tengah mengajaknya berdebat. Apa kau sudah gila? Jerit Romi. Aku tidak mau lari sementara keluargaku dalam bahaya, Rom. Aku tahu, tapi aku akan kesulitan melindungi kalian. Setidaknya jika hal terburuk terjadi pada mereka, kau dan Alvaro adalah salah satu penerus yang masih tersisa. Dan aku berharap Megan juga. Jadi kumohon, menurutlah Katie. Kau egois. Aku tidak egois, Katie. Aku hanya berusaha melindungi kalian. Dan hanya cara ini yang bisa aku lakukan. Romi kembali melanjutkan perjalanannya dan membiarkan Katie dengan perasaan kesalnya. Romi merogoh ponselnya dan menghubungi Dennis. Dennis, tolong kerahkan beberapa anak buahmu untuk berjaga di kediaman Lohan. Sekarang. Dan kau kawal mereka. Tinggalkan kunci rumahmu. Aku sudah dekat. Sekarang, tegasnya. Baik Tuan. Suara Dennis dari seberang. Untuk sementara bersembunyilah di rumah Dennis. Aku akan mengantarmu dan langsung kembali. Percayalah padaku, Katie. Kumohon. Dennis segera melaksanakan perintah Romi. Sementara Romi segera melaju mobil dan melepas Katie juga Alvaro di rumah Dennis. Tunggulah di sini. Jangan keluar. Aku akan segera kembali. Romi menatap lekat Katie dan mengecup ujung kepala wanita itu. Juga mencium bayi Alvaro yang tertidur pulas dalam dekapan sang ibu. Romi, selamatkan keluarga kita. Lirik Katie menari lengan jaket hitam lelaki itu. Romi hanya mengangguk dan menggenggam tangan Katie menenangkan wanita itu. Romi segera melaju kembali mobilnya. Malam itu angin kota Kingston masih bersahabat. Langit yang sudah berubah warna menjadi gelap pun menyapa. Entah bintang keluar atau tidak, Romi tak bisa menikmati itu. Karena yang ada di benaknya saat ini adalah kekhawatiran yang tak berujung. Bayangan bahaya itu pun muncul di benak Romi.
Dennis dan tim lainnya yang sudah lebih dulu tiba di kediaman Lohan dikejutkan dengan suara tembakan yang membabi buta dan jeritan yang melengking. Seketika ia memberi perintah kepada timnya untuk melakukan penyerangan. Namun sayang, kedatangannya terlambat. Lohan dan yang lainnya sudah tergeletak tak bernyawa. Yang tersisa adalah serangan dari anak buahnya dan para perundung itu. "Tuan, kami terlambat, Tuan." Dan Nyonya Pratama semuanya tewas. Suara Dennis di airperch-nya. Romi yang masih dalam perjalanan itu segera mempercepat laju mobilnya. Dan tak lama ia hanya bisa menyerang sisa perundung yang masih melawan.